Dengan target penciptaan lapangan kerja ya Prof ya di sektor industri strategis Prof dalam 5 tahun ke depan nih sejauh apa? Tadi kan kalau Prof menyampaikan bahwa memang kita lihat begitu sektor padat karya adalah sektor yang sangat-sangat terdampak ya Prof ya di tengah perlambatan ekonomi ini. Tapi kan masih ada sektor-sektor lain yang harapannya juga tetap tumbuh positif ya Prof ya di tengah berbagai tantangan. Di tengah tantangan pasti ada peluang gitu. Nah, bagaimana Prof jika dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja ini? Saya kalau ditanya untuk 5 tahun Mbak Sinta, saya optimis. Gitu ya, sangat optimis karena memang fokus dari pemerintah Presiden Pak Prabowo memang ada swasembada pangan gitu ya. Swasembada pangan ini kan nanti dengan smart farming dan seterusnya, hilirisasi, akan ada sekian mega project hilirisasi. Ini akan dahsyat nanti gitu ya. Jadi pekerja-pekerja yang berada pada industri yang terdampak saat ini, nanti mereka itu mereka akan dibutuhkan ketika kemudian proyek-proyek besar dari pemerintah, mega proyek ini akan beroperasi. Disinilah nanti Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran strategis untuk melakukan reskilling mereka. Gitu ya. Nah, yang menjadi concern kami adalah istilahnya in between. Ya. Saat ini sampai kemudian proyek-proyek hilirisasi dan seterusnya itu sudah berjalan, ya artinya harus ada sebuah strategi survival, begitu ya, survival sementara nih, begitu, sementara. Nah, inilah yang kita lihat salah satu yang bisa dan yang harus kita lakukan itu adalah dengan gerakan produktivitas untuk memaintain ini tadi, gitu ya. Dan target growth 8% itu kan juga nggak bisa tiba-tiba aja nanti mendekati 2027, 2028 tiba-tiba naik 8%, gitu ya. Jadi dia sudah harus juga diinisiasi dengan peningkatan produktivitas dari industri-industri existing, ya. Selain nanti akan ada boosting, ya, growth untuk dari industri-industri yang sifatnya strategis tadi. Baik Prof, tadi Prof menyampaikan bahwa dari Kementerian Ketenagakerjaan begitu ya Prof dan juga kementerian-kementerian lain begitu banyak program-program yang dilakukan ya Prof ya terkait juga dengan penciptaan lapangan kerja begitu Pak. Tapi sejauh ini Prof, bagaimana Prof angka keberhasilan dari program-program yang sudah dijalankan oleh kementerian Prof? Kementerian Tenaga Kerja misalnya begitu Prof. Ya, artinya kan tadi banyak program-program yang sudah dilakukan. Ini keberhasilannya ini dari program-program yang telah berjalan sejauh ini seperti apa Prof? Iya, kalau Kementerian Ketenagakerjaan selama ini memang lebih banyak fokus dalam hal penyiapan tenaga kerja ya. Jadi skilling dan reskilling. Saya melihat kita sudah punya sistem yang baik, Mbak Sinta ya. Artinya pertama kita sudah punya standar kompetensinya. Itu ada SKKNI ya, KKNI. Saya lihat juga instrukturnya kita udah standar ya, didukung oleh instruktur yang nanti kalau Mbak Sinta coba datang ke balai-balai kami bisa melihat sendiri. Fasilitas pelatihan juga baik gitu ya. Yang problem kita sebenarnya bukan keberhasilannya menyiapkan tenaga kerja, tapi skalanya gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu kalau memang kita mengacu kepada sebuah kurikulum yang memang tadi yang sudah robust tadi, kemampuan kami baru 150 sampai 200 ribu dalam 1 tahun. Padahal ya angka pengangguran itu 7,5 juta gitu ya. Ya, jadi saya sering ingatkan teman-teman, we got to do something untuk meningkatkan dari 200 ribu bisa nggak sampai 1 juta. Anggaran bisa nggak strategi lain? Anggaran ini kalau kita bicara anggaran selalu anggarannya akan terbatas. Ayo kita kerjasama dengan industri tadi, kita kerjasama dengan pihak ketiga, kita kerjasama tadi SMK. Kenapa? SMK lulusannya kemana? Bisa nggak lulusan SMK itu kita tampung di balai kita, ya kita training, tidak dari nol kita trainingnya. Yang awalnya 3 minggu bisa nggak jadi seminggu. Ya, itu usaha kami untuk kita meningkatkan skala. Jadi dari segi itu saya cukup optimis gitu bisa gitu ya. Bagaimana kemudian mereka nanti akan siap dan akan diserap oleh industri. Dan evaluasi kami selama ini, mereka yang lulusan ya dari tadi ya, ada kita punya paket pelatihan welding 2,5 bulan misalnya. Ya sesudah lulus langsung keserap Mbak Sinta.
Ya, jadi saya melihat dari sistem kita sudah oke, sekali lagi skalanya harus kita tingkatkan untuk pelatihan ya. Baik, artinya programnya cukup berhasil begitu ya? Saya lihat sistemnya kita sudah punya dan sudah baik ya. Baik Prof, lalu selanjutnya apa harapan dari Kementerian terhadap kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja untuk bisa menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif lagi Prof ke depannya? Iya, inilah yang menjadi tantangan ya. Jadi sejak saya diamanahkan jadi menteri, ini cepat nih dinamikanya. Kemudian ada hasil dari MK, ya, judicial review yang membatalkan sekian pasal, ya, dan pasalnya itu semuanya itu terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, ini kita mulai lagi nih, ya, bagaimana kami bisa merangkul pekerja dan kemudian pengusaha untuk duduk bersama untuk kita mendesain norma ketenagakerjaan. Itu tantangannya tidak mudah, gitu ya. Ya, saya sering sampaikan ini tarik-tarikannya luar biasa, gitu ya. Bukan lagi zero sum game tapi negative sum game, saya bilang, gitu ya. Kalau nggak ini yang menang, ini kalah, dan nggak ada yang pernah, dua-duanya kalah dan kemudian ini problem. Nah, bagaimana kita kemudian bisa menghidupkan kembali, ya, kami punya konsep yang kita sebut dengan hubungan industrial Pancasila. Ya, nah itu kita sedang siapkan panduan lebih detail. Intinya adalah hubungan industrial Pancasila itu hubungan industrial yang harmonis. Kapan itu akan harmonis? Kalau sekarang kondisinya adalah teman-teman pekerja berteriak terkait tentang kesejahteraan. Ya, teman-teman pengusaha berteriak tentang produktivitas. Ini yang terjadi saat ini. Ya, hubungan industrial yang kita harapkan itu terjadi crossing, Mbak Sinta. Crossingnya itu adalah teman-teman pengusaha akan menyuarakan kesejahteraan dan teman-teman pengusaha pekerja akan menyuarakan terkait dengan produktivitas. Oh, itu kalau terjadi itu mantap sekali, gitu.